Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Tati Widiawati? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Hari ini cuaca begitu cerah ini Bu. Cuma Iya. tadi malam sepertinya hujan ya Bu ya. Ya, kayaknya malam mau hujan hari ini dikasih cerah nih. Terima kasih Bu atas waktunya Sama-sama. untuk melaksanakan rangkaian observasi. Jadi untuk sesi kali ini adalah sesi pra observasi Bu. Ya, Jadi nanti saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan yang terkait tentang observasi yang nanti kita akan laksanakan. Mungkin berkenan ya Bu ya untuk ya, ditanya. insyaallah. Terima kasih Bu. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Bu ya. Ya, Nah, nanti ketika proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, itu tujuan apa yang ingin dicapai Bu? pada saat ini kita akan masuk melalui materi tentang debat. Ya. Karena untuk semester ini ada materi yang kebetulan waktunya yang cepat untuk materi ini. Hmm. Nah, di dalam debat itu, tujuan yang ingin kita capai melalui materi ini yang pertama, kita bisa membuat peserta didik itu mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam debat. Nah, yang kedua, peserta didik itu mampu menyimpulkan permasalahan dalam sebuah debat. Itu yang ingin diharapkan tujuannya. Nah, yang ketiga tujuannya adalah diharapkan peserta didik itu mampu untuk merumuskan mosi berdasarkan apa isu yang mungkin saat ini sedang berkembang di kebingungan masyarakat. Nah, yang terakhir tujuannya adalah peserta didik itu mampu mengevaluasi argumen dalam sebuah debat. Nah, itu barangkali tujuan yang ingin dicapai ketika kita membahas materi tentang debat. Oke, berarti ada 4 tujuan ya Bu ya, yang Ya. berkaitan dengan debat tadi ya. Ya, Jadi ada ya, 4 betul. tujuan yang akan dicapai. Nah, berikutnya Bu, area pengembangan yang hendak dicapai nih, apa Ibu? Ya, pengembangan yang akan dicapai atau yang sudah dicapai pertama yaitu mengenai pemahaman. Pemahaman murid dalam materi debat ini yang ingin dikembangkan dan mungkin ingin dicapai yaitu diantaranya murid paham tentang mosi yang akan diperdebatkan. Nah, tidak hanya berdebat tapi dia harus paham dulu apa sih yang mau diperdebatkan, masalah apa yang sekarang sedang diperdebatkan. Nah, itu berarti anak harus memahami itu dulu. Nah, yang kedua tentang keterampilan. Nah, dalam hal keterampilan ini terutama adalah anak untuk mencari argumen. Karena dalam debat ada argumen yang disampaikan baik itu oleh tim yang pro maupun yang kontra. Maka anak di kesempatan ini diajarkan atau dikembangkan supaya terampil dalam mencari alasan. Baik untuk kedua tim maupun nanti ada tim netral juga harus terampil bagaimana dia menyampaikan argumen supaya dia bisa mempertahankan argumennya itu. Jadi ada 2 area pengembangan Bu ya. Jadi ada pemahaman, Ya. tadi berkaitan tentang mosi, Ya, terus ada keterampilan tadi untuk mencari argumen ya Bu ya. ya, Jadi betul. ada 2 pengembangan nih, 2 area. Ya. Nah, yang berikutnya Bu, strategi yang akan dipersiapkan nih, apa ini Bu? Oke, Strateginya? strategi yang dipersiapkan untuk pencapaian pendidikan atau materi kali ini, pertama yang akan kita terapkan yaitu tentang emosional, ya, pembelajaran sosial dan emosional. Dalam hal ini, pertama kita akan melakukan yaitu ada ice breaking supaya anak nanti mungkin bisa fokus, Oke. ya, dan yang kedua melalui pendekatan pelajaran berdiferensiasi, ya. Ya, konten. Nah, itu salah satunya mungkin supaya anak lebih paham, ya, mengerti apa yang mungkin akan dipelajari pada kali ini. Nah, itu barangkali. Oke, jadi ada strategi berdiferensiasi Ya. dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional ya, Bu Ya, ya. ya, Oke. betul. Nah, untuk berikutnya Bu, media yang akan dimanfaatkan nih, apa aja Ibu medianya? Dalam hal ini karena kita nanti pertama akan melihat video, berarti perlu ada infokus media yang kita pakai, kedua mungkin ada laptop, ketiga ada karena kita nanti siswa disuruh mencari materi dari internet, ya diantaranya HP, itu juga semua media, dan juga ada dari lembar kerja LKPD. Nah, itu barangkali yang menjadi media untuk pembelajaran kali ini. Jadi ada 4 yang dimanfaatkan ya Bu ya. Jadi Ya. ada infokus, tadi ada laptop, ada Ya. HP, dan ada LKPD. Nah, itu mungkin Ibu kira-kira nih
hari apa saya bisa mengobservasi, Bu? Kebetulan untuk kelas 10 itu ada jadwal di hari Rabu. Nah, kebetulan hari Rabu itu kelas 10 PH, maka itu mungkin tepat waktu yang tepat lah untuk melakukan pelaksanaan observasi pada jam kelima, yaitu jam ke-10 lebih 10 menit. Ya. Mudah-mudahan nanti ketika observasi saya bisa mencoba mengamati area-area pengembangan yang nanti akan Ibu kembangkan. Ya. Nah, untuk pertemuan besok berarti hari Rabu jam 10 lebih 10 di kelas 10 kedokteran. Ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Berarti sampai ketemu observasi. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan sehat Ibu ya. Amin. Dan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat. Tadi ini semua? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semuanya hadir. Nah, sebelum ke pembacaan atau sebelum ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita kali ini kita akan membahas tentang debat. Tetapi memang sekilas kemarin sudah Ibu sampaikan sedikit ya kan mengenai debat. Barangkali masih ada ingat ada istilah dengan mosi. Istilah kemarin Ibu hanya memberikan pengertian tentang mosi. Mosi itu apa? Ya, permasalahan yang diperdebatkan. Nah, materi yang selanjutnya kita di sini nanti akan cari materi selanjutnya diantaranya tentang unsur-unsur debat, ya, tentang argumen-argumen di dalam debat dan lain sebagainya. Nah, tetapi sebelum ke pelajaran Ibu lupa, ya, Ibu absen lebih dahulu, ya, absen di kelas 10 PK. Anis, Bagus, Deca, Evan, Kaila, Kaila nggak ada. Kartiwi, Muhammad, Asya, Rindi, Rizka, Sri, Kinar, Arya, Anggun. Oke, berarti ada satu orang yang masuk itu tanpa alasan ya. Oke, setelah absen, nah tujuan pembelajaran yang ingin kita capai terutama dalam materi ini pertama, nah kalian itu diharapkan mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di dalam debat. Nanti kita cari unsurnya apa saja ya. Kedua, tujuan selanjutnya yaitu kalian diharapkan bisa menyimpulkan ya permasalahan di dalam debat. Nah, yang ketiga tujuannya kalian sebagai peserta didik itu harus mampu merumuskan mosi, ya, merumuskan mosi apalagi yang mungkin sedang ramai saat ini di lingkungan dan pemasyarakatan. Nah, seperti kamu bisa menyusun sebuah mosi. Nah, yang terakhir tujuan yang akan kita capai dari pembelajaran ini, kalian itu sebagai peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi. Apa yang dievaluasi yaitu argumen dalam sebuah debat. Nah, ini tujuan-tujuan yang akan kita capai dengan materi pembelajaran kali ini. Tetapi sebelum kita melangkah ke materi dan nanti kita ada pelaksanaan diskusi dan lain-lain, maka untuk supaya ini karena waktunya juga udah lumayan ujian, nah untuk supaya kalian fokus di dalam nanti proses pembelajaran, maka kita adakan dulu ya sedikit inilah semacam briefing dan lain itu seperti itu. Nah untuk itu bagaimana caranya? Nah dalam hal ini Ibu minta
samping kursi. Fokus ini untuk supaya kita fokus ya dalam proses belajar. Ya, apa yang harus kalian lakukan? Aku jelaskan dulu. Ini kepala, ini dada, ini lutut, kaki. Nah, supaya memperhatikan kalian fokus, kalian udah tahu nama-namanya. Ini apa? Hidung. Ini dagu. Nah, sekarang kalian fokus. Apa yang ibu pegang kalian sebut? Ya, paham maksudnya? 1, 2, 3. Lutut, pinggang, Apa ini namanya? Belum fokus ya? Ulangi lagi. Kan supaya kalian fokus nanti materinya ya nih. Di antaranya ini fokus kalian. Ini yang tadi apa? Kepala. Ibu pinggang? pinggang, 1 kali lagi. Itu masih ada yang belum ini ya. Sekarang ibu pegang hidung. Oke, udah fokus semuanya? Sudah. Berarti siap untuk belajar selanjutnya? Oke, silakan duduk kembali ya. Nah itu. Nah, untuk mengawali kalian nanti bisa melihat nih ada video yang ingin lihat ke sini.
yang sedang diperdebatkan? Apa? Insight. Kira-kira menurut kalian masuk ke tim yang mana? Jadi kamu setuju dengan alasan yang tadi? Kenapa? Gak ada? Semuanya setuju? Setuju. Nah, kalau bisa di dalam debat semua setuju lah, terus bagaimana yang tim afirmasi? Nah, untuk itu nanti selanjutnya setelah kalian melihat video tadi, nah yang akan kita perdalam adalah unsur-unsur yang ada di dalam debat. Nah, salah satu unsurnya tadi ada nggak di video itu? Yang ada apa? Ada mosi, ada apa lagi? Tim afirmasi, ada tim, ada moderator itu adalah termasuk. Nah, untuk memperjelasnya mengenai materi itu tadi sekilas mengenai unsur. Nah, sekarang kita lanjutkan ya materi selanjutnya, tetapi dalam hal pencarian materi yang akan kita bahas, kalian diskusi ke kelompok. Nah, untuk itu Ibu minta kalian bentuk menjadi 3 kelompok. Apakah Ibu yang menentukan atau kalian pilih sendiri? Oke, kalau pilih sendiri silakan kalian kumpul menjadi 1 kelompok masing-masing. Nah, silakan berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. Posisi boleh di bawah. Ah, untuk posisi ya yang enaknya aja kamu. Di bawah lebih enak boleh, di kursi lebih enak boleh. Sekarang kumpul menjadi kelompoknya masing-masing. Karena kelas ini ada 14 orang, jadi ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. Terserah kamu yang mau. Nah, cuman kebetulan karena 1 orang tidak hadir. Sama siapa? Oh, Rasya. Rasya. Berarti ada yang 1 kelompok 3 orang. Apa-apa ya? 3 orang, 4 orang sama 3 orang. So, kumpul dulu kelompoknya. Kumpul dulu kelompoknya, ya. Diskusikan. Nah, sekarang apa yang harus kamu buka? Nah, untuk nambah ilmu tadi tentang HP di dalam perdebatan kata kalian penting untuk mencari materi. Nah, maka dari itu untuk diskusi kita kali ini kalian menggunakan HP. Ada internetnya kan? Ada akun wifi kan? Nah, berarti kalian buka tadi di di HP materi tentang pertama unsur debat, kedua mosi, ketiga tentang argumen yang ada di dalam debat. Silakan kalian tadi diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, supaya lebih jelasnya apa yang kamu dapat bisa dicatat ya, dicatat. Langsung diskusikan dulu. Silakan kalian buka dulu. Ibu kasih waktu ya. Karena ini tidak tidak seenaknya saja, jadi ada waktunya diskusi ya, minimal paling tidak seperempat jam cukup untuk materi itu atau kurang. Nah, kurang lebih 20 menit. Silakan kalian cari materi itu, diskusikan dengan kelompok kamu, hasilnya nanti bisa dicatat. Berarti kamu bisa mencari apa unsur-unsur dalam debat, kedua tentang mosi itu apa. Nah, sekarang mungkin kamu bisa nanti merumuskan mosi sendiri yang bisa diperdebatkan. Ketiga, kamu mencari argumen ya untuk mosi yang akan diperdebatkan. Nah, itu ya silakan kalian laksanakan. Nulisnya semua. Satu kelompok, satu saja ya. So, buka HP-nya. Buka HP-nya, cari di internet materi tentang itu tadi. Buka ya, HP-nya, buka. Punya kamu HP-nya, kamu? Oh, cari. Diskusikan. Menurut kamu kira-kira ada nggak yang di dalam video tadi mungkin ada yang bisa masuk, ada yang tidak, ya kan? Di video tadi hanya ada 3, moderator, afirmasi dan oposisi. Tidak ada netral, tidak ada tulis, ya kan? Tetapi kan unsur mungkin bisa saja lebih dari itu, makanya sekarang cari materinya ya. So, tulis ya. Kalau tim pertambahan kamu cari yang depan itu apa sih?
Ada? Gimana? Udah didiskusikan? Mana yang masuk kelompok 1? Anggap ini kelompok 1 ya. Nah, itu kan untuk mosi udah ketemu ya, untuk argumen udah ketemu. Nah, sekarang kalian nanti di sini ada teks 1. Kamu bagian teks 1. Ya, teks 1 tentang ini globalisasi ya. Baca, diskusikan teks 1. Di akhir ada pertanyaan yang harus kalian diskusikan dari teks ini. Ini teks 1 ya, untuk kelompok ini. Nah, ini untuk kelompok ini berarti teks 2. Ya. Nah, teks 2 di sini. Nah, baca tentang ayat konser. Baca, terus nanti diskusikan dengan teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan yang ada di sini. Nih. Ini. Jadi kamu diskusikan dulu teks yang kedua. Nah, terus nanti kamu isi nih pertanyaannya, masalahnya apa, unsur-unsur yang ada di dalam debat ini ada apa saja, kesimpulan dari perdebatan atau teks debat ini apa. Nah, kamu isi yang 3 poin ini, diskusikan dengan kelompok kamu. Kamu bagiannya teks kedua. Ya, ini termasuk kelompok 3 ya. Nah, di sini ada teks yang ketiga. Nah, teks yang ketiga di sini tentang bahasa asing. Nah, kamu nanti baca di sini. Ada moderator, ada afirmasi dan lain-lain. Diskusikan dengan teman satu kelompok kamu untuk menjawab pertanyaan di akhir. Nah, apa yang perlu dijawab di sini pertanyaannya kamu isi ya. Nah, ini masalah yang sedang diperdebatkan dari teks ini apa? Unsur yang ada di sini ada apa saja? Terus buat simpulannya dari teks ini, teks debat ini nanti diskusikan. Nah, berarti kamu bagian teks ketiga ya. Beda dengan kelompok lain karena dengan topik yang berbeda. Ini kamu bagian teks yang ketiga, ini kelompok 2 yang teks yang kedua, dan untuk kelompok 1 jangan lupa bacanya untuk teks yang pertama. Silakan diskusikan dan jawab pertanyaan yang ada di sana. So, diskusikan dulu, baca dulu dengan teliti ya, nanti baru diskusikan. Oh, di sini masalahnya ini, oh ini usulnya ini. Nah, itu silakan kerjakan. Nah, ini mosi, baca, mosi. Nah, nanti bisa kamu mosi itu masalah kita bukan, bisa nggak ada penambahan yang lain nggak? Silakan, so cari lagi. Nah, di sini nah, apa namanya? Nah, ini aja lanjut yang ini nih dapat. Nah, itu. So, itu baik. Nah, ya, betul. Betul, itu berarti yang itu. Nah, kamu bagian apa? Teks 2 nih, lupa. Teks 2, teks 1 bagian nomor 1. Nah, teks 2 tentang baik konser. Nah, berarti itu materinya. Yang dibaca itu. Silakan kamu baca, nanti di akhir lembaran lain ada pertanyaan. Ya, itu. Ini yang ketiga tentang apa? Ya, itu berarti betul. Itu teks yang ketiganya itu ya. Silakan baca dulu, nanti diskusikan dulu untuk menjawab pertanyaan yang ada di akhir. Ya, Ibu kasih waktu nih.
samping baca juga nanti ada video lagi yang harus kamu buka di HP masing-masing ya. Nanti kamu bisa melihat video lagi tetapi di HP bukan di sini ya. Sementara sekarang yang ini dulu. Yang DP dulu. Belum akan masuk ya ke video. Tidak harus berarti semua itu, tetapi yang ada di teks. Nah, untuk yang kuning, unsur-unsurnya tidak berarti harus sama yang itu, tapi di sini ada apa saja. Tulisan saja di sana. Nanti dipresentasikan hasilnya. Untuk unsur-unsurnya, kan
tidak akan mendapatkan hasil lebih dari itu. Nanti yang ada di teksnya ada saja. Sok isi sekarang itu yang kuningnya isi. Isi dipresentasikan masih itu. Iya, iya. Kalau ada non dirinya sok. Isi. Oh, tidak isi. Mengapa? Cepat, tadi presentasikan hasilnya dibacakan. Mulai diisi. Oh ya, buat kesimpulan. Oh ya, berarti kesimpulan dibaca dulu keseluruhan. Nanti tinggal ambil satu kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Unsur-unsur debat adalah A. Mosi, B. Tim afirmasi, C. Tim oposisi, D. Tim netral, penonton atau juri yang dipanggil, E. Moderator, F. penulis. Yang kedua, mosi ada permasalahan yang diperdebatkan. Masalah bahasa Inggris sebagai alat penelitian globalisasi. Unsur debat, afirmasi, oposisi, kesimpulan. Hasil kesimpulan dari masalah bahasa Inggris sebagai alat yang penelitian globalisasi adalah bahwa bahasa Inggris memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks globalisasi. Di era globalisasi saat ini, bahasa Inggris tidak hanya menjadi alat komunikasi internasional, tetapi juga menjadi kunci akses berbagai kesempatan dalam bidang pendidikan, karir, dan komunikasi lintas budaya. Masalah sampah di Indonesia masih debat. Masalah sampah di Indonesia, argumen sebagai info. Saya setuju dengan cara pengelolaan sampah tersebut karena dapat diolah dan dimanfaatkan sebagai barang atau pupuk yang dapat digunakan dalam berbagai hal seperti mendaur ulang sampah non-organik, dapat diperbuat kerajinan tangan dan dapat dibuat pupuk untuk tanaman. Argumen sebagai tim kontra. Keterbatasan sumber daya mengolah sampah membutuhkan investasi
di era globalisasi. Ya, berarti bahasa Inggris cukup kamu setujui ketika digunakan untuk bahasa di era globalisasi ini. Ya, ada lagi? Tidak. Nah, untuk kelompok ini hanya ada 2 unsur ya. Hanya ada unsur oposisi dan unsur afirmasi. Karena dalam teks ini tidak ada moderator yang mengatur, tetapi hanya ada tim ini. Nah, ini salah satu contoh yang mungkin lebih sederhana, bahwa ini kalian harus paham ada satu permasalahan, kadang orang ada yang pro dan ada yang kontra. Oke, ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, tutup, silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, semua kelompok. Nah, kalau bisa boleh duduk kembali ke tempat masing-masing ya. Nah, sebelum diakhiri kita ambil suatu simpulan. Ya. Silakan duduk dulu ke tempatnya yang tadi ya. Dari hasil diskusi yang kalian lakukan ya, dengan pertama tadi mencari materi tentang unsur-unsur debat, tentang mosi, tentang argumen, dan dilanjut dengan teks debat yang berbeda-beda temanya, dengan video yang juga berbeda ya, kita bisa ambil suatu kesimpulan. Pertama, dilihat dari segi unsur-unsur, ternyata unsur debat itu cukup banyak, tetapi tidak di semua debat unsur tersebut selalu ada, ya kan? Tadi contohnya hanya ada 3, ada 2, 3, 6, 6-nya ada. Nah, itu salah satu contoh seperti di video tadi. Waktu kalian lihat video juga cuma ada tim afirmasi dan oposisi dan ada moderator. Berdebat bisa berjalan. Nah, itu. Nah, yang kedua, mosi. Masalah ini yang harus kamu pahami ya. Yang harus kamu pahami mendalam, bahwa di dalam perkembangan kehidupan saat ini banyak masalah yang sering diperdebatkan ya. Para TikTok, ada yang setuju dengan TikTokan, ada yang tidak ya kan. Dengan TikTok bisa jadi bla-bla dan lain-lain. Nah, tapi inilah yang kehidupan yang sedang berjalan. Tetapi kita harus bagaimana menghadapinya dengan mengikuti zaman yang sedang kita lalui. Itu dari mosi. Dari argumen, ini yang ingin Ibu tingkatkan atau ingin Ibu supaya kamu bisa menambah keterampilan di dalam mengungkapkan argumen. Ketika kamu menjadi tim pro, ketika kamu menjadi tim oposisi, kira-kira argumen yang harus saya kemukakan bagaimana? Nah, tadi salah satu contoh, Ibu kasih sedikit masukan supaya kamu agak berpikir juga, tidak hanya satu rupa, tetapi berbagai macam alasan. Kamu nggak bohong pada rupa kan dengan alasan orang tua buat bayar anu, padahal tidak. Nah, jadi alasan argumen yang bisa dikemukakan yang mungkin bisa dipakai untuk proses dalam debat yang sedang diperdebatkan, ya kan? Nah, itu saja barangkali simpulan kita, bahwa di dalam melakukan debat tidak semua unsur selalu ada ya. Mosi pasti ada, tim yang setuju dan yang tidak setuju selalu ada, karena itu debat, karena ada yang pro dan ada yang kontra. Itu saja barangkali ya materi kita di hari ini, kesimpulannya. Nah, untuk penguatan materi tentang debat, berarti kan ada pertemuan ke depan ya. Nah, untuk pertemuan atau hari besok kayak nggak salah ya, kita masih bisa ketemu. Apa yang akan kita lakukan untuk penguatan materi besok? Nah, barangkali salah satunya Ibu akan membuat soal, atau kamu dikasih soal tentang pemahaman materi yang ada di hari ini. Nanti Ibu kasih soal, nanti kamu harus bisa menjawab. Itu untuk pertemuan besok ketika kita bertemu lagi ya. Oke, itu saja. Sebelum diakhiri ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Jadi padanya intinya hari ini kita belajar tentang mosi, unsur-unsur debat dan argumen. Semoga pemahaman kamu tentang mosi, keterampilan kamu tentang penyampaian argumen bisa bertambah. Oke? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu kira cukup. Kita akhiri saja hari ini dengan bacaan alhamdulillah.
belajar ya dengan tepat sesuai dengan jadwalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nanti bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tati. Pagi Kak. Hari ini kita akan melakukan rangkaian yaitu rangkaian pasca observasi. Kemarin kita sudah melakukan yaitu praobservasi dan observasi, Ibu ya. Ya. Nah, untuk kali ini ya sesi ini apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nanti? Yang Ibu harapkan itu apa? Saya harapkan dari percakapan ini pertama mungkin memberi semangat juga buat Ya. kami sebagai guru. Kedua mungkin semangat juga untuk para siswanya di dalam kegiatan belajar mengajar selanjutnya dengan ada kegiatan observasi di kelas, dan alhamdulillah ternyata anak-anak antusias. Nah, jadi harapan saya ke depannya bisa lebih semangat belajar, semangat juga mengajar. Ya. Jadi tujuannya untuk lebih semangat lagi gitu ya tadi ya kita coba gali. Nah, ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Relax, relax. Relax. Nggak usah pegang Ibu ya. Yang pertama Ibu ya. Ya, Dari hasil kemarin ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kemarin kita observasi kelas itu? saya merasa lega. Pertama saya merasa lega karena pelaksanaan itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kedua saya merasa senang juga karena ternyata anak-anak penuh dengan antusias, semangat. Jadi yang mungkin kebiasaan ketika belajar ada sedikit perubahan ya, yang semangatnya semakin meningkat. Itu barangkali yang saya rasakan setelah adanya observasi di kelas. Oke, jadi tadi sudah kelihatan ya ada semangat murid tadi ya, ada perubahan di situ. Nah yang berikutnya Bu, Ibu bisa ceritakan kembali nih, kemarin ada area pengembangan yang akan kita kembangkan ya Bu ya. Ya. Coba sedikit kita ulas. Ya, Coba Ibu ceritakan. kalau tidak salah kemarin ada 2 poin Pak ya. Yang pertama tentang pemahaman anak. Dalam hal ini anak perlu dikembangkan mengenai pemahaman materi yang disampaikan, dan kebetulan materi itu tentang debat. Ya, ya. Jadi debat itu harus paham dulu debat itu apa dan unsur yang di dalam debat itu apa saja. Itu pemahaman yang dikembangkan. Yang kedua tentang keterampilan. Nah, keterampilan ini karena proses di dalam debat kan harus mengajukan argumen, alasan, pendapat, kenapa setuju, kenapa tidak setuju, maka ini dikembangkan keterampilan anak-anak untuk bisa berani mengembangkan argumennya. Barangkali itu saja yang dikembangkan kemarin 2 poin. Betul sekali. Jadi bisa saya ada 2 ya. Ya, ya. Pemahaman debat tadi Ya. dan keterampilan cara untuk menganalisis debat gitu ya. Ya, berikutnya Bu, tahapan nih, tahapan-tahapan yang sudah dilakukan ketika pelaksanaan observasi kemarin atau pembelajaran kemarin itu tahapannya seperti apa Bu? Tahapannya seperti belajar seperti biasa. Pagi masuk biasa kita membuka, salam buka, kasih bertanya kabar, terus materi yang sudah disampaikan sebelumnya, terus absensi, kehadiran, dan tidak lupa berdoa sebelum belajar. Nah, dan selanjutnya kita sampaikan juga tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan itu. Dan kebetulan pada pelaksanaan itu kemarin cuaca agak siang, jadi anak-anak udah agak kurang fokus. Maka kita adakan stripping untuk supaya anak fokus dan ke dalam proses pembelajarannya. Nah setelah itu langkah selanjutnya kita observasi anak-anak dengan menanyakan, atau pertama yang kita tampilkan di video, kita melihat video tentang praktek anak-anak ketika debat. Nah, setelah kita melihat video tersebut, nah anak-anak mungkin dilibatkan untuk pertama ada yang bertanya, ada yang menjawab tentang hubungannya dengan video tersebut, terutama materi yang akan kita
permasalahan apa yang diperdebatkan dalam video tersebut, unsur-unsur apa saja yang ada di dalam video tersebut, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, selain kita melihat video, kita juga memberi LDK, ya, LDKR yang mungkin kita nanti pelaksanaannya diskusi, Pak, diskusi kelompok dibagi 3 kelompok, yang setiap kelompok dengan topik yang berbeda-beda. Ada teks debat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dengan topik yang berbeda. Nah, di sana ada pelaksanaan diskusi, diskusi kelompok. Pelaksanaan diskusi itu yang yang dicari atau didiskusikan, yaitu tadi yang hubungannya dengan mosi permasalahan, kedua dengan argumen yang mau disampaikan ketika di dalam debat itu, dan di akhir mungkin di akhir sebuah kesimpulan. Nah, itu yang didiskusikan oleh anak-anak dalam proses pembelajaran. Pertama melalui teks. Nah, kedua juga kita kasih link untuk anak-anak setiap kelompok dengan link yang berbeda-beda, lihat video di HP, melihat tampilan yang membahas perdebatan dengan tema yang berbeda-beda. Nah, dari hasil diskusi yang dilaksanakan oleh anak-anak, nah, seperti biasa kita mempresentasikan hasil diskusinya ke setiap kelompok ke depan masing-masing. Tetapi setelah itu kadang ada sesi tanya jawab, bahkan anak ada yang masih masukan kepada kelompok yang lain. Nah, itu barangkali proses kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada waktu itu. Dan setelah semua mempresentasikan hasilnya, kita di akhir kita ambil kesimpulan bersama-sama. Ternyata dalam kesimpulan tentang debat, unsur-unsur debat apa saja, tulisan, sehingga di akhirnya anak paham. Yang jadi tujuan yang kita sampaikan tadi di awal mudah-mudahan dipahami oleh anak-anak secara keseluruhan. Di akhir kita membahas untuk materi yang akan datang. Nah, setelah itu kita tutup dan kasih salam. Nah, itu mungkin langkah-langkahnya. Ya, sekilas tadi saya sudah melihat ya, jadi ada speaking tadi ya. Itu sudah termasuk pembelajaran sosial emosional gitu. Jadi itu termasuk ke dalamnya. Ada lagi pengelompokan siswa tadi itu sudah termasuk ke dalam berdiferensiasi Bu ya. Jadi konten tadi ada video ya, ada anak tadi sepertinya ada yang dari HP kan ya. Ada yang dari buku teks. Ya, itu termasuk berdiferensiasi sudah juga. Diferensiasi. Ada konten sudah masuk tadi di situ di dalamnya. Ada prosesnya tapi ketika pengelompokannya. Terus ada lagi produk yang dihasilkan tadi ya, itu juga sudah masuk ke dalam diferensiasi. Nah, kendala apa Bu yang Ibu hadapi ketika kegiatan pembelajaran? Ketika dalam kegiatan itu yang jadi kendala, anak-anak itu kadang grogi, kadang malu-malu. Padahal mungkin dia punya pendapat, punya gagasan untuk menyampaikan itu, yang mungkin untuk perlu ditingkatkan lagi, untuk dihilangkan rasa malunya atau mungkin groginya dan lain-lain, sehingga ketika dia mau menyampaikan pendapat bisa tersampaikan. Jadi anak-anak grogi berarti komunikasinya ya, masalah antara teman dengan teman ya. Menurut Ibu nih, tadi grogi tadi ya, komunikasi tadi antara teman dengan teman ya, itu tindak lanjut ke depannya itu mau seperti apa ya untuk menghadapi hal semacam seperti itu? Ya, barangkali pertama yang kita lakukan memberikan pemahaman kepada anak bahwa dalam hal penyampaian itu kamu harus percaya diri. Ya, hilangkan rasa anggap saja ini teman-teman yang jangan aduh nanti bagaimana dan lain-lain. Pokoknya percaya diri dulu dengan apa yang mau sampai, mau salah atau tidaknya. Nah, itu jangan kamu pikirkan nanti takut salah saya. Nah, jadi yang pertama berarti percaya diri dulu. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri kita benar pemahaman. Nah, kira-kira nanti ya, kapan hal itu mau kita lakukan? Nah, barangkali setelah melihat observasi pelaksanaan di pelajaran, mungkin pertemuan yang berikutnya akan datang. Nah, di waktu yang akan datang pertemuan selanjutnya yaitu bisa dikembangkan barangkali itu yang di pertemuan berikutnya ya. Nah, dari hasil percakapan kita ini ya, tadi di awal tadi Ibu menyebutkan bahwa tujuannya itu
semoga semangat dari guru tersebut, terus semangat dari siswa. Nah, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita kali ini? Kesimpulannya, di dalam proses kegiatan belajar mengajar berarti harus ada pertama percaya diri, kedua semangat untuk mengisi waktu pembelajarannya, ketiga barangkali kita juga harus fokus ya, fokus dengan kegiatan yang akan kita laksanakan. Jadi ada 3 poin penting Bu ya. Jadi tadi ada percaya diri, tadi ya untuk penumbuhan semangat tadi ya, ada fokus tadi ya. Terus secara tidak langsung semangat itu akan tumbuh ya Bu ya. Jadi mungkin itu Bu ya. Boleh Bu ya, jadi hari ini percakapan kita adalah percakapan hasil observasi kemarin. Tadi Ibu sudah menyampaikan tujuan, kesimpulan tadi Ibu dapatkan kembali ya. Jadi mungkin untuk pertemuan sesi